Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni Desi Aryani Syaputri dari PBSI 2018A. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori feminisme. Sebelum ke teori feminisme, saya akan menjelaskan tentang sastra kontemporer. Sastra kontemporer merupakan sastra yang unik atau tidak biasanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sastra kontemporer adalah sastra yang hidup pada masa kini atau sastra yang hidup dalam waktu yang sama. Sastra kontemporer juga bisa dikatakan sebagai sastra mutakhir karena pada masa itu sastra dianggap sebagai ujung dari penciptaan karya sastra. Kritik sastra kontemporer merupakan usaha untuk menerapkan kritik terhadap karya sastra dalam kategori kontemporer dan dengan teori-teori sastra. Kategori kontemporer berangkat dari teori sastra seperti teori feminisme. Teori feminisme berasal dari kata femme atau woman, perempuan tunggal yang berjuang untuk memperjuangkan hak kaum perempuan. Tujuan feminisme adalah keseimbangan interaksi gender, merupakan gerakan yang dilakukan oleh kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasi, disublimasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan yang dominan baik dalam politik, ekonomi, maupun kegiatan sosial lainnya. Dalam ilmu sastra, feminisme ini berhubungan dengan konsep kritik sastra feminis, yaitu sastra yang menggerakkan fokus analisis pada wanita. Kritik sastra feminis bukan berarti mengkritik wanita, atau kritik tentang wanita, atau kritik tentang pengarang wanita. Antara sederhana yang dilakukan adalah pengkritik memandang sastra dengan kesadaran khusus, kesadaran bahwa ada jenis kelamin yang banyak berhubungan dengan kebudayaan, sastra, dan kehidupan. Menilai karya sastra secara yang paling sering dipakai adalah analisis secara tekstual. Salah satu bentuk yang lain yang juga digunakan dalam memahami karya sastra adalah analisis tekstual feminis, yaitu analisis tekstual dan analisis feminis. Perempuan menulis sendiri sebenarnya merupakan sebuah upaya untuk melakukan penilaian, mempertahankan yang menolak pola pikir laki-laki yang selama ini ditanamkan kepada perempuan. Selain itu, juga merupakan keberanian dan kekuatan untuk mengambil pilihan sebagai sebuah kritik sastra dari dialog yang tertutup menjadi dialog yang efektif. Ada beberapa macam pendekatan analisis sastra teks, yaitu 1. Krisisme dengan prinsip aktualisme. 2. Kritik sastra ginokritis. 3. Kritik sastra feminis sosial atau kritik sastra marxis. 4. Kritik sastra gineis. Teori ini dilandaskan pada pemilikan bahwa perempuan bisa dapat sangat partikal dengan laki-laki. Yang kelima yaitu kritik sastra feminis psikoanalisis. Kritik sastra yang cenderung diterapkan pada tulis-tulisan perempuan yang menampilkan tokoh-tokoh perempuan karena para feminis percaya bahwa pembaca perempuan biasanya mengidentifikasikan dirinya dengan tokoh-tokoh perempuan yang diceritakan atau yang dibacanya. Kritik sastra feminis ini berbeda dengan kritik lain. Masalah kritik sastra feminis berkembang dari berbagai sumber. Untuk menerapkan diperlukan pandangan luas, baca-bacaan yang tentang wanita, bantuan ilmu lain seperti sejarah, psikologi, dan antropologi misalnya, sangat diperlukan. Di samping perlu disampingkannya teori kritik yang sudah dimiliki sejak awal oleh kritikus feminis itu. Gerakan feminis secara khusus menyediakan konsep pada teori dalam kaitannya dengan analisis kaum perempuan. Feminis termasuk teori sosial kritik, teori yang melibatkan diri dalam persoalan pokok dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan sejarah yang sedang dihadapi oleh kelompok-kelompok yang berada dalam kondisi tertindas. Tokoh Julian Christie
Julian Christie lahir tahun 1941, adalah seorang teoretikus, ahli linguistik, kritik sastra, dan filsuf yang berdarah Bulgaria. Selain itu, Kristeva juga seorang psikoanalisis dan novelis. Kristeva lahir di Bulgaria namun hidup dan berkarya di Paris sejak pertengahan tahun 1960-an. Ia menggunakan teori Marxis dan formalisme Rusia bersama dengan strukturisme dan psikoanalisis untuk menciptakan pendekatan yang efektif terhadap pertanyaan-pertanyaan seputar subjektivitas. Kristeva pernah bekerja bersama Darin dan lain dalam kelompok Telquin. Sejak itu, teori-teori Kristeva tentang teks-teks sastra, kreativitas, dan bahasa lahir kemudian diperluas ke dalam bidang politik, seksualitas, filsafat, dan teman-teman linguistik. Beberapa karya mengambil tema filsafat, feminis, estetika, atau kebudayaan psikoanalisis. Karya Steva yang paling menunjukkan sistematika pemikiran filsafat adalah La Révolution du langage politique. Kristeva fokus pada pentingnya material dan prinsipal dalam pembentukan subjektivitas dan eksplorasi hubungan antara bahasa dan tubuh. Berbeda dengan Freud dan Lacan, Kristeva mementingkan fungsi ibu dan kepentingannya dalam mengembangkan subjektivitas, akses pada budaya dan bahasa. Konsep Kristeva yang lain yang terkenal adalah konsep adjektif, yaitu ide berkaitan dengan kekuatan psikologis utama merupakan penolakan yang diarahkan terhadap figur ibu. Ide kreatifan itu fokus pada penolakan sebagai sebuah penjelasan untuk penindasan dan diskriminasi. Kreativitas mengembangkan sebuah ide tentang penokohan yang sangat berguna untuk mendiagnosis dinamika penindasan. Dia mengembangkan penolakan sebagai sebuah tindakan psikis yang mana identitas grup dan subjek dibentuk dengan cara mengembangkan apapun mengancam batasan seseorang. Ancaman utama pada subjek baru adalah ketergantungannya pada tubuh ibu. Oleh karena itu, penokohan pada dasarnya berkaitan dengan fungsi ibu. Kedua yaitu Simone de Beauvoir. Simone lahir di Paris tanggal 9 Januari 1909. Dia berumur 78 tahun. Beauvoir dikenal sebagai tokoh feminisme modern dan ahli filsafat yang terkenal pada abad ke-20. Dia juga merupakan pengarang novel, esai, dan drama dalam bidang politik dan ilmu sosial. Beauvoir dikenal karena karyanya dalam bidang politik, filsafat, eksistensialisme, dan feminisme, terutama karyanya yang berjudul Le Dimanche Sex yang diterbitkan tahun 1949. Simone memperoleh gelar dalam bidang filsafat dari Universitas Sorbonne di Prancis. Di kalangan para aktivis gender, Simone merupakan salah satu tokoh utama yang harus ditelaah magnum opusnya. Dicatat sebagai karya klasik yang memberikan uraian yang cukup komprehensif tentang keadaan perempuan dan telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan dan mendorong inspirasi gerakan pembelaan perempuan. Di sini saya akan mengambil contoh seperti tokoh perempuan dalam novel Rana 9 karya Dewi Sartika. Dalam penelitian ini mendefinisikan wujud kepribadian yang dimiliki oleh tokoh perempuan untuk subregimen tokoh perempuan serta usaha tokoh perempuan untuk mencapai superioritas dalam novel yang berjudul Rana 9 karya Dewi Sartika. Wujud kepribadian tokoh perempuan dalam novel Rana 9 karya Dewi Sartika berupa kepribadian investor dan kepribadian superior.
kepribadian investor dimiliki dengan sifat pemarah yang dimiliki oleh tokoh perempuan Lea, sedangkan kepribadian Subdar meliputi pemberanian dan meliputi yang dimiliki oleh tokoh peran perempuan. Kepribadian Subdresor yang lain adalah cerdas, percaya diri, sabar, dan tepat janji dimiliki oleh tokoh perempuan. Diana, kedua tokoh Subdar tokoh perempuan dalam novel Rana 9. Dewi Sartika meliputi peduli, cerdas, pemberani, percaya diri, sabar, tepat janji. Ketika usaha tokoh perempuan untuk mencapai Subdar tokoh 9 membuat kritik sastra feminis, psikoanalisis, keunggulan atau kelebihan tokoh perempuan dalam berbagai hal, pelaku atau yang mengalami peristiwa atau perlakuan dalam berbagai peristiwa dalam cerita. Kritik sastra yang diterapkan pada tulisan-tulisan perempuan, karena para feminis percaya bahwa pembaca wanita biasanya mengidentifikasikan dirinya dengan atau menempatkan diri pada tokoh-tokoh perempuan, sedangkan tokoh wanita itu dipercaya pada umumnya merupakan cerminan ciptaannya. Dalam novel tersebut dituliskan perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan gender. Perbedaan gender telah mengakibatkan lahirnya sifat stereotipe yang oleh masyarakat dianggap sebagai ketentuan kodrat atau bahkan ketentuan Tuhan. Sifat dan stereotipe yang sebetulnya merupakan konsekuensi atau rekayasa sosial dan akhirnya teruntuklah menjadi kodrat kultural yang mengakibatkan kondisikan beberapa posisi perempuan antara lain berbeda dan pembagian gender yang mengakibatkan termafiliasi dalam proses subordinasi kaum perempuan dihadapi laki-laki. Perbedaan dan pembagian gender juga membentuk penandaan atau stereotipe terhadap kaum perempuan yang berakibat penindasan terhadap kaum mereka. Feminis gender tertarik pada perbedaan yang membedakan psike perempuan dan psike laki-laki. Meskipun demikian, feminisme gender tidak menerangkan pada perkembangan psikologi laki-laki dan perempuan. Jadi, feminisme merupakan cara pendekatan dalam ilmu kritik sastra. Gerakan feminisme secara khusus menyediakan konsep dan teori dalam kaitannya dengan analisis kaum perempuan. Feminisme termasuk teori sosial kritik, teori yang melibatkan diri dalam persoalan pokok dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan sejarah yang sedang dihadapi oleh kelompok-kelompok dalam kondisi tertindas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.